Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai kata Idul Adha. Nah, Idul Adha, ada yang bilang kayak gitu juga. Nah, Idul Adha dalam bahasa Mandarin apa nih? Nah, namanya adalah Zai Sheng Jie. Nah, teman-teman ikut baca ya. Zai Sheng Jie. Sekali lagi, Zai Sheng Jie. Nah, sebelum kita mulai, kita coba lihat dulu yuk, apa nih cerita di balik Zai Sheng Jie ini. Nah, Cai Sheng Jie juga dikenal sebagai Gu Er Pang Jie. Gu Er Pang Jie yaitu harinya kurban. Nah, di sini ada cerita singkat, teman-teman boleh ikut baca di rumah ya. Saya akan baca secara pelan. Ya bo la han, 准备宰杀儿子的时候，真主将以一只公羊替换了他的儿子，所以宰生节成为真主牺牲的意涵。Nah, jadi cerita ini baik teman-teman umat Muslim atau teman-teman umat Kristiani pasti tahu tentang cerita ini. Jadi Abraham itu disuruh untuk awalnya disuruh untuk mengorbankan anaknya nih. Tapi pada akhirnya Tuhan menyediakan seekor ini nih korban, yaitu di sini sebenarnya seekor domba ya kalau nggak salah. Jadi eh, Tuhan menyediakan seekor domba atau seekor di sini katanya kungyang atau kambing itu sebagai pengganti dari anaknya Abraham nih. Jadi hari kurban atau hari Idul Adha ini mereka pakai sebagai eh, hari untuk mengorbankan sesuatu kepada Tuhan, kayak sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan yang sudah diberikan untuk menggantikan anaknya. Nah, itu sekilas tentang Zai Sheng Jie atau Gu Er Pang Jie. Nah, di sini mari kita lihat 在生节时，穆斯林朋友们会做什么呢？Nah, di hari Idul Adha ini, teman-teman Muslim bisa ngapain aja nih? Atau apa kegiatan yang mereka lakukan di hari libur Idul Adha ini? Nah, teman-teman coba lihat dulu gambar di sini. Kira-kira apa nih yang mereka lakukan? Di sini ada yang beli belanja gitu ya. Terus ada yang ketemu teman-teman atau sanak saudara. Terus di bawah ada yang pergi jalan-jalan. Nah, dalam bahasa Mandarinnya apa nih? Nah, 在生节时，他们会穿新衣。穿新衣 itu memakai pakaian baru. 共同出游踏青. Nah, teman-teman pasti masih ingat nggak nih? Kata tacing itu artinya pergi tamasya. Terus ada 举办聚会互相拜访. Nah, di sini mengadakan perkumpulan untuk saling silaturahmi. Itu adalah 3 kegiatan. Yang pertama adalah Chuan Xin Yi. Teman-teman boleh ulang? Benar. Yang kedua ada 出游踏青. Nah, yang ketiga adalah 互相拜访. Terima kasih. Nah, di sini ada kembali gambarnya dan 这些庆祝方式跟开斋节. Nah, 开斋节 itu kemarin kita sudah belajar ya. 开斋节 itu adalah hari kita boleh bilang Idul Fitri ya kalau nggak salah. Jadi sama Nongli Xinnian Leisi. Jadi ini secara mereka merayakan Idul Adha sama dengan cara kita merayakan umat Chinese orang Chinese merayakan Nongli Xinnian atau hari tahun barunya orang China. Nah, jadi eh, kemarin ada teman-teman yang juga memberi masukan kalau karena Idul Adha itu liburnya nggak sepanjang libur Idul Fitri ya. Jadi mereka kadang nggak pergi jalan-jalan, tapi ada juga yang tetap beli baju baru, Chonxin Yi masih ada, dan juga Hu Xiang Pai Fang itu yang paling penting. Nah, kita lihat dulu kosakatanya.
Nah, Muslim dalam bahasa Mandarin itu Muslim. Kita baca bareng yuk. Muslim. Terus ada kata tamasya. Tacing. Kita baca bareng. Tacing. Mengadakan jupan. Kita baca bareng yuk. Jupan. Kumpul-kumpul atau silaturahmi. Juhui. Juhui. Nah, saling husyang. Husyang. Teman-teman ulang. Benar. Nah, mengunjungi baifang. Teman-teman baca bareng yuk. Baifang. Nah, teman-teman boleh screenshot atau boleh ditulis atau dihafal sendiri ya. Nah, kemudian selain mereka memakai baju baru, mereka pergi jalan-jalan atau mereka bersilaturahmi, yang paling penting adalah mereka akan pergi ke Qingzhensi. Nah, kita baca dulu yuk ini. Saya akan kembali baca dengan pelan. Teman-teman boleh baca sendiri di rumah. 他们先到清真寺做礼拜，然后只要是经济许可的家庭，都要亲自选一头好的牛、羊等，并宰杀献祭。Nah, ini artinya apa nih? Teman-teman umat muslim ini, yang paling penting adalah mereka akan pergi ke ini nih, musolah dulu. Xian itu duluan. Tao Qingzhensi. Jadi Qingzhensi itu adalah musolah untuk zuo li bai. Nah, jangan salah, zuo li bai bukan cuma untuk umat Kristiani yang bilang, oh kita zuo li bai karena pergi beribadah ya di hari Minggu. Tapi zuo li bai juga artinya adalah pergi beribadah secara umum. 然后只要是 jadi ada 然后 ini artinya kemudian 只要是经济许可的家庭 jikalau keadaan ekonomi 经济 itu ekonomi dari sebuah keluarga itu memungkinkan mereka harus 亲自选一头好的牛羊等 mereka harus memilih sendiri seekor kambing atau seekor lembu untuk kurbankan dan sebagai persembahan. Nah, itu sekilas tentang hari Idul Adha, kegiatan teman-teman Muslim di hari Idul. Nah, kita lihat kosakatanya. Di sini ada kata masjid. Masjid itu Qingzhensi. Teman-teman ikut baca ya. Qingzhensi. Yang kedua ada kata ibadah. Zuo li bai. Teman-teman ikut baca yuk. Zuo li bai. Lalu ada kata lalu atau kemudian yang adalah 然后. Teman-teman ikut baca yuk. 然后. Terus ada kata ekonomi. 经济. 经济. Memilih. 选. 选. Nah, di sini sekali lagi 选 itu bukan suan ya, bukan uan tapi 选. 选. Jadi u-nya itu agak di i kan, 选. Kemudian ada kata memotong. 宰杀. 宰杀. Dan yang terakhir ada kata mengorbankan. 献祭. 献祭. Nah, di sini kita akan belajar sebuah bukan kosakata ya, ini lebih ke tata bahasanya, yaitu 先什么什么，然后什么什么。Nah, 先itu lebih dulu. Jadi ini merupakan kontinuitas dari sebuah kegiatan. Misalnya saya lebih dulu begini, kemudian begitu. Jadi di sini ada contohnya, 他们先做礼拜。然后亲自选一头好的牛、羊等，宰杀献祭. Jadi, tadi kita sudah lihat, ini teman-teman umat muslim itu lebih dulu pergi beribadah, baru memilih kurbannya. Nah, di sini saya mau teman-teman coba
membuat kalimat dengan kata xian sama-sama, ranhou sama-sama. Di sini saya sudah menyiapkan 2 buah gambar nih yang pernah kita pelajari di pelajaran yang dulu-dulu. Nah, di sini ada 2 gambar. Hint-nya atau tipsnya ini tentang makan sebelum hari raya tahun baru teman-teman Chinese nih. Nah, teman-teman boleh mikir dulu. Jawabannya adalah 大家先回老家，然后一起吃年夜饭。Teman-teman ikut baca yuk. 大家先回老家，然后一起吃年夜饭。Nah, teman-teman, apalagi teman-teman Chinese ya, kita lebih dulu pulang ke kampung halaman, lalu sama-sama makan malam tahun baru. Nah, kemudian di sini ada 2 gambar lagi nih, dengan kata xian sama-sama, ranhou sama-sama. Nah, ini tentang di tahun barunya nih. Tadi kan sebelum tahun baru ya, ini pas tahun barunya ini kita ngapain nih? Nah, di sini kita ada lihat ada kata hongpao atau angpao ya, kita ada terima angpao. Nah, jawabannya adalah 我们先说吉祥话，然后收到红包. Baik, teman-teman kita ulang bareng yuk. 我们先说 maaf, sekali lagi. 我们先说吉祥话，然后收到红包. Yang artinya adalah kita lebih dulu mengucapkan kata-kata berkat, kemudian kita akan menerima angpao. Nah, selain kata xian, ranhou, ini kita juga boleh ganti kata ranhou-nya dengan kata zai. Artinya sama, yaitu kontinuitas tentang 2 kegiatan. Nah, misalnya di sini ada 2 gambar, cuci tangan, kemudian makan. Nah, jawabannya adalah 我们先洗手，再吃饭。我们先洗手，再吃饭. Nah, kita lebih dulu membasuh tangan, mencuci tangan, kemudian kita makan. Teman-teman ikut baca yuk. 我们先洗手，再吃饭. Kemudian ada, nah ini mengenai bakcang ya, bakcang. Nah, teman-teman kira-kira bisa nggak nih bikin kalimat dengan kata xian zai? Nah, kita buka jawabannya ya. 我们先包粽子，再吃粽子. Kita lebih dulu membungkus 粽子 atau bakcang, kemudian kita 吃粽子, kita makan bakcang. Yuk kita baca bareng yuk. 我们先包粽子，再吃粽子. Nah, setelah melihat contoh kalimat dengan xian sama-sama, ranhou atau zai sama-sama, teman-teman coba bikin sendiri kalimat di rumah dengan kata xian sama-sama, ranhou sama-sama satu kalimat, dan xian sama-sama, zai sama-sama satu kalimat. Kalimatnya jangan sama ya. Nah, setelah kita mengadakan kurban nih, kita kan sudah potong-potong lembu atau potong-potong kambingnya ya. Itu bakalan diapain nih daging kurbannya. Jadi di sini ada kata 在杀完成后, setelah selesai dipotong, 会将肉分成3份. Jadi dagingnya itu akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah untuk qin peng hao you, untuk teman-teman dekat. Yang kedua, mereka akan membagikan kepada song ge xu yao de ren, untuk teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir baru liu ge ziji, membawa dagingnya untuk
dimasak sendiri ya. Liu给自己. Jadi di sini ada kata song ke yaitu memberikan dan liu ke itu artinya disisakan. Nah, demikian tentang Zai Sheng Jie atau Hari Idul Adha. Teman-teman baca sendiri di rumah atau boleh ulang-ulang sendiri di rumah, apalagi bagian grammarnya ya, yaitu Xian sama-sama, Hao sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah ikut kelas hari ini. 谢谢大家，下礼拜见。